حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullah. Atau kita berarti kembali ke matan kalam Syekhul Islam kan. Wa qauluhu mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidaklah Allah itu mengambil satu anak pun. Minnya adalah taukidun nafi, karena dia datang setelah apa? Setelah huruf nafi. Ma, boleh la, terserah. Maka minnya bukan tabiin. Kalau tabiin itu kalau ma yang sebelumnya itu adalah apa? Ma mausulah. Sementara sekarang ma yang ada di sini adalah apa? Ma nafiyah. Maka minnya adalah taukidun nafi, yaitu sama sekali Allah tidak mengambil anak siapapun dia dan dari manapun, tidak ada itu. Wa maka nama'ahu min ilah, dan tidak ada satupun sesembahan bersama dia. Ini juga sama, minnya adalah apa? Taukidun nafi, sama sekali tidak ada. Baik dia makhluk yang paling besar atau sampai makhluk yang paling kecil, betul-betul dia itu bukan sesembahan. Allah itu sendirian, tidak ada yang bersama dia di dalam peribadatan. Dan kana di sini menunjukkan apa? Istimrar. Dia adalah kalau orang mengatakan zaidah, tetapi untuk dari sisi makna yaitu istimrar. Betul-betul terus-menerus seperti itu. Tidak ada yang menyertai Allah di dalam sesembahan sebagai sesembahan. Semuanya adalah hamba. Idan maksudnya adalah tanwinnya adalah tanwin iwadun anil jumlah. Karena jika ada sesembahan bersama Allah dan jika ada anak untuk Allah, la dhahaba kullu ilahim bima khalaq. Pastilah setiap sesembahan itu akan pergi bersama apa yang dia ciptakan. Kenapa? Kalau dia sesembahan yang asli, maka dia adalah al-wahidul qahar. Dia itu maha tunggal dan maha mengalahkan yang lain. Dia tidak akan rela untuk disekutui. Maka tidak ada istilah raja kembar, itu tidak ada. Untuk apa? Untuk penguasa yang sebenarnya bagi alam semesta ini. Kalau di dunia mungkin raja yang ini takut kepada raja yang itu. Sudahlah, kita kerjasama aja, kita kongsi-kongsi kekuasaan. Ini nggak ada kalau untuk Allah Ta'ala. Kalau dia sesembahan yang hakiki, dia tidak akan rela ada yang setara dengan dia. Maka boleh jadi dia itu akan apa? Sudah, kamu kuasa di tempat yang lain, saya kuasa di tempat yang lain. Tidak mungkin kita dalam satu wilayah kekuasaan. Karena apa? Kalau seperti ini berarti dia bukan sesembahan yang benar. Berarti dia adalah sesembahan yang lemah, tidak layak untuk disembah. Sementara kalau sesembahan yang mutlak, pasti di mamlakah dia, di kerajaan dia, betul-betul dia yang merajai semuanya dan menguasai semuanya, tidak mau disekutui. Karena konsekuensinya apa? Kalau dia itu raja, berarti dia punya iktirahat, dia punya ide ini, punya keinginan itu dengan mutlak. Maka apa? Kalau dia punya keinginan ini, nanti raja yang satunya bilang, enggak lah, kalau untuk saya sebaiknya ini ditunda dulu. Ya, sementara apa? Kalau dia mengatakan, oh iyalah kalau gitu enggak apa-apa, berarti dia bukan sesembahan yang benar, berarti dia lemah itu. Baik. Maka pasti kalau itu adalah sesembahan yang benar, maka masing-masing akan apa? Pindah. Ini di wilayahnya sendiri, itu di wilayah sendiri. Sementara kenyataan itu tidak kita lihat. Betul-betul kita adalah di satu wilayah yang sesembahannya hanya satu. Tidak nampak bagi kita apa, dan memang tidak ada itu kekuasaan dan keinginan Allah itu tertahan oleh keinginan yang lain, kekuasaan yang lain dan seterusnya. Betul-betul langit ini tidak terbelah menjadi apa? Kekuasaan sesembahan yang ini dan itu. Betul-betul ini adalah di bawah pengaturan satu zat saja. Kalau ada yang mengatakan, oh boleh jadi non jauh di sana, nggak tahu di kolong langit yang lain ada sesembahan. Kita katakan kita sekarang di kolong langit ini sembah Tuhan yang di sini. Jangan mikir-mikir yang di sana. Kalau nggak mau pindah sana, pakai pesawat apa mau pindah sana? Maka ini menunjukkan apa? Betul-betul sesembahan yang di sini dan memang tidak ada yang lain, hanyalah Allah Ta'ala, maka jangan sembah yang lain. Ini kemungkinan pertama. Itu kalau sesembahan yang ini tidak mampu mengalahkan sesembahan yang itu. Berarti apa? Masing-masing berdiri sendiri, masing-masing berkuasa di tempat sendiri-sendiri. Atau kemungkinan yang lain, wala ala ba'dhum ala ba'd, sesembahan yang ini akan berusaha menundukkan sesembahan yang itu. Itu kalau betul dia adalah sesembahan yang hakiki, tidak rela dia itu dipersekutuhi. Dia pasti akan mengalahkan yang lain. Karena Allah Ta'ala mensifati dirinya apa? Al-Wahidil Qahar. Betul-betul dia maha mengalahkan, tidak mau dia kongsi, karena kongsi menunjukkan apa? Kekuasaannya terbatas.
Manakala kita tidak melihat itu, betul-betul hanya Allah yang berkuasa, maka jangan sembah kecuali Allah saja. Baik. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka persekutukan itu. Di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Darut Ta'arud dan juga di Majmu'ul Fatawa, ini adalah apa? Adalah masuk di dalam dalil akli. Secara akal kita lihat ini Allah Ta'ala tidak memiliki tandingan, maka hendaknya kita sembah Allah saja. Karena secara akal kalau dia sesembahan yang benar, gambarannya seperti itu tadi, maka dia akan apa? Mengalahkan yang lain. Dia tidak mau disekutuhi, apalagi sampai ditundukkan. Dia akan menundukkan yang lain-lain. Kalaupun ternyata masing-masing kekuatannya seimbang, maka mereka tidak akan mau di dalam satu kerajaan. Tapi apa? Mereka pilih masing-masing ada di wilayahnya sendiri-sendiri, agar apa? Kekuasaannya itu tidak dibatasi, agar keinginannya itu tidak ditentang oleh istilahnya rakannya itu. Maka manakala dua-duanya ini tidak ada, tahulah kita bahwasanya hanya Allah lah sesembahan yang benar. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah, kata para masing-masing nabi. Baik, kita baca syarahnya. Qauluhu mattakhadallahu min walad. Allah tidak mengambil satu anak pun, li'annahu munazzahun anil mithal wasyabih wan nadhir. Karena Allah itu tersucikan dari sesuatu yang semisal, atau sesuatu yang mirip, atau sesuatu yang setanding. Wal walad yushbihu abah, yushbihu walidah. Sementara anak itu akan menyerupai ayahnya. Bagaimana ucapan orang Arab itu? Apa itu? Man syabaha abahu fama dhalam. Yang menyerupai ayahnya dia nggak zalim itu. Memang dia dapatnya dari ayahnya, gen itu. Dan boleh jadi sang anak nanti jadi lebih baik karena apa? Dia ini adalah hasil dari dua gen, ayah dan ibunya, dan barangkali ibunya membawa apa? Gen yang bagus dari kakek barangkali, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sementara Allah Ta'ala adalah wahidul qahar, sama sekali dia tidak memiliki anak, yang mana anak itu boleh jadi menyerupai sang ayah, atau bahkan boleh jadi dia memiliki bakat lebih bagus daripada ayah. Allah Ta'ala sama sekali tidak memiliki itu semua. Tidak ada yang setara dengan Allah, apalagi sampai lebih baik. Tayyib qal falam yattakhid walada likamali somadiyatih. Allah Ta'ala tidak mengambil anak karena kesempurnaan somadiyah dia, yaitu sifat berdiri sendiri dan tidak tergantung pada siapapun. Sementara ayah suatu saat dia akan tergantung kepada anaknya untuk apa? Untuk membantu bekerja ini, bekerja itu, atau untuk menggantikan dia karena dia sudah tua, atau untuk apa? Untuk mewarisi bendera dia dan membawa bendera sang ayah. Prestasi anak menjadi apa? Menjadi kebanggaan ayah dan seterusnya. Sementara Allah tidak tergantung pada siapapun. Wa ghinah, dan kesempurnaan kekayaan Allah tidak perlu kepada siapapun. Wa mulkih, dan juga apa? Kesempurnaan kerajaan Allah tidak perlu apa? Kepada anak yang nanti akan membantu dia meluaskan kekuasaan dia barangkali atau apa. Tayyib. Wa ta'abbudi kulli syai'in lah, dan kesempurnaan peribadatan segala sesuatu untuk Allah. Bahkan apa? Seluruh binatang, seluruh tanaman semuanya mentasbihkan Allah. Dengan apa? Dengan bahasa masing-masing. Bahkan manusia, banyak dari mereka yang mau apa? Mau sujud kepada Allah. Kalaupun sebagian tidak mau sujud, tapi bayang-bayangnya sujud kepada Allah tanpa diketahui oleh manusianya itu sendiri. Ini betul-betul apa? Di puncak kekuasaan dan kesempurnaan dari kemaharajahan Allah. Baik. Wattikhadul walad yunafi dzalik. Sementara mengambil anak, yaitu memiliki anak, ini meniadakan sifat-sifat kesempurnaan tadi. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu, wa qalu takhadallahu walada subhanahu. Mereka mengatakan Allah itu memiliki anak, dibantah dengan apa? Subhanah. Cukup ini sebagai bantahan. Maha suci Allah. Kesucian Allah itu meniadakan adanya anak. Dan ini pun telah dipahami oleh orang-orang yang masih punya sisa-sisa akal. Sesuatu yang suci dia tidak punya anak. Bahkan orang-orang Kristen yang tolol itu sendiri mereka meyakini ini. Kenapa pendetanya itu tidak nikah? Oh, mereka makhluk-makhluk suci, mereka nggak nikah. Nah, makanya dibantah oleh Al-Baqillani. Ketika Al-Baqillani datang kepada Raja Rum mengatakan apa? Apa kabar Anda? Apa kabar istri Anda? Apa kabar anak Anda? Sang rajanya marah. Tidak tahukah Anda mereka adalah makhluk-makhluk suci? Mereka tidak punya istri, tidak punya anak. Baqillani mengatakan kalian mensucikan orang-orang ini, tapi kalian tidak mensucikan Tuhan kalian. Dikatakan Tuhan kalian punya anak dan istri, gimana kalian? Oh, diam rajanya langsung. Pandai Al-Baqillani rahimahullah. Maka sekedar subhanah, maha suci Allah ini sendiri untuk membantah orang yang mengatakan Allah punya anak. Kalau memang mereka berakal.
Tayyib, qal huwal ghani, dia itulah yang maha kaya. Kekayaannya itu yaitu kesempurnaan sifat berdiri sendiri dan tidak perlu yang lain. Itu hikmahnya adalah dia tidak memiliki anak. Tayyib, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi itu adalah milik dia. Maka dia sama sekali tidak memiliki anak yang dia nanti akan perlu ini, perlu itu dari anaknya dan sebagainya. Tayyib, fa fihi raddu ala man za'ama anna lahu walada. Di sini ada bantahan sebagaimana dalam pembahasan ayat sebelumnya terhadap orang yang mengatakan Allah punya anak, kal yahudi wan nasara wal musyrikin wa ghairihim, seperti Yahudi dan Nasara dan musyrikin Arab dan yang selain mereka dari kalangan apa? Orang-orang Tartar yang meyakini bahwasanya raja mereka yaitu Genghis Khan dia adalah anak raja matahari. Sebagaimana diceritakan oleh Syekhul Islam bahwasanya mereka membuat kisah bahwasanya ibu Genghis Khan dia itu adalah seorang wanita yang mandiri. Tapi pada suatu hari di atas menaranya itu ada cahaya matahari memancar kepada badan dia, kemudian terbentuklah anak. Kata Syekhul Islam ini dusta. Karena apa? Kita tahu dengan kisah-kisah, kata Syekhul Islam, yang benar ibu dia ini adalah apa? Pezina. Dia berzina dengan seseorang tapi malu untuk menceritakan. Sekarang sudah hamil, maka disebutkan kisah itu. Nah, orang Tartar yang akalnya tolol itu cuma pandai kelahi tapi akalnya tidak dipakai, maka mereka meyakini itu. Ini adalah hasil dari pancaran dewa matahari. Seperti keyakinan apa? Orang-orang Shinto itu yang di Jepun mengatakan kaisar-kaisar mereka adalah keturunan dewa matahari dan seterusnya. Dan ini semua adalah batil. Qal waraddu alal musyabihatil mumassilah, dan juga ayat ini ada bantahan terhadap orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yang memisalkan Allah dengan makhluk atau sebaliknya. Kenapa? Karena betul-betul Allah Ta'ala Maha Tunggal tanpa ada yang mampu untuk menyerupai dirinya. Baik. Qauluhu wa ma kana ma'ahu min ilah, dan dia itu sama sekali tidak memiliki sesembahan bersama dirinya, yaitu tidak ada sesembahan bersama dia. Laisa ma'ahu subhanahu syarikun fil uluhiyah. Allah Subhanahu tidak memiliki tidak ada yang menyertai dia sekutu di dalam uluhiyah. Litafarrudihi subhanahu bil uluhiyah war rububiyah, karena dia itu menyendiri dengan sifat uluhiyah dan rububiyah. Wa tawahhudihi bi sifatil kamal, dan karena dia menyendiri dengan sifat-sifat kesempurnaan allati la yusafu biha ghairuhu subhanahu, yang mana zat yang selain dia itu tidak ada yang disifati dengan sifat itu. Walaupun asal sifat mungkin ada, tetapi betul-betul apa? Tidak sama. Fayakunu syarikanlah, untuk menjadi sekutu bagi dia. Bagaimana layak jadi sekutu bagi dia sementara mereka itu tidak memiliki kesempurnaan seperti kesempurnaan Allah. Wa kadza kullu salbin wujida fahuwa litabammunihi isbata kamaliddihi. Begitu pula di ayat manapun kalau kita mendapatkan salb, yaitu peniadaan, seperti tadi peniadaan anak, peniadaan sesembahan bersama dia, maka dia itu mengandung penetapan kesempurnaan lawannya. Kalau dia tidak memiliki anak berarti apa? Dia maha kaya dan maha berdiri sendiri, tidak tergantung pada siapapun, bahkan semuanya tergantung pada dirinya. Inilah makna somatiyah. Begitu pula kalau apa dikatakan di sini tidak ada sesembahan bersama dia, berarti betul-betul dia adalah al-wahidul qahar, maha tunggal dan maha menundukkan segalanya. Tayyib, qal wa illa, soalnya jika tidak demikian, fasalbul mahad laisa bimadhin wala sana, sekedar peniadaan yang murni, dia itu bukan pujian. Sekedar Allah tidak punya anak, dah selesai, ini bukan pujian. Sebagaimana dikatakan Allah tidak, naudzubillah, yaitu raja-raja di dunia, kalau seseorang mengatakan Anda bukan pencuri, Anda bukan tukang sapu, Anda tidak pernah masuk ke dalam longkang-longkang, sekedar ini bukan pujian. Bahkan mungkin rajanya akan marah itu dengan kalimat seperti itu. Tapi dia itu menjadi pujian kalau dia itu apa? Mengandung kesempurnaan makna yang sebaliknya, yaitu Anda adalah sangat dermawan, Anda itu sangat apa? Sangat menjaga kebersihan, Anda itu sangat apa? Sangat tinggi, Anda itu betul-betul demikian dan demikian, disebutkan yang bagus-bagus. Adapun kalau sekedar peniadaan, ini bukan pujian. Selesai min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia di Majmu'ul Fatawa yang ke-16 muka surat 323. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.